Saudara, hari ini Divpropam Polri, saudara melakukan gelar perkara terhadap 7 anggota BRIMOB yang terkait dengan kasus penabrakan pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang ditabrak oleh rantis BRIMOB, saudara. Kita masih membahasnya bersama dengan Profesor Hipnu Nugroho yang merupakan pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman. Prof, tadi kan kita sudah membahas bagaimana potensi pasal yang dikenakan terhadap dua anggota BRIMOB yang memiliki peran cukup vital begitu, yakni pengemudi rantis, kemudian komandannya, komandan batalion, bahkan Resimen 4 Korbrimob Polri. Begitu ya, termasuk juga pemeriksaan yang dilakukan oleh Divpropam. Dalam pemeriksaan juga sudah dikatakan kalau tidak dilakukan aksi ini, begitu ya, dikhawatirkan keselamatan mereka terancam begitu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Polri dalam hal ini selain soal transparansi juga, tapi dari sisi hukum apalagi, Prof? Menurut Prof Hipnu? Ya, jadi begini Mbak, memang Polri ini suatu institusi yang menarik ya. Menariknya begini, institusi Polri itu sipil, jadi masuk undang-undang sipil. Tapi organisasinya itu masuk organisasi militer, Oke. struktur. Jadi istilahnya ada pertanggungjawaban komando. Makanya tadi Pak Mahfud betul bahwa namanya polisi itu siapa yang memimpin. Ini sebagai pertanggungjawaban komando, pertanggungjawaban struktural. Sehingga dalam konteks pertanggungjawaban militer, pertanggung komando, sebenarnya tidak ada anak buah salah. Nah, pertanyaan sekarang dalam konteks kasustis yang nabrak itu sebetulnya ada di situ ada komandannya. Kan itu yang bertanggung jawab sebetulnya. Ada pertanggungjawaban pimpinan, pertanggungjawaban komando. Oleh karena itu dalam hal ini memang nanti pertanyaannya apakah ini masuk kualifikasi sebagai pertanggungjawaban komando dalam pengungkapan perkara? Apakah sebagai pertanggungjawaban pribadi dari masing-masing yang melakukan dugaan adanya suatu berakibat meninggal dunia? Ini yang jadi bukan suatu problem ya, tarik menarik ya. Polisi itu sipil, bukan militer, tapi organisasinya seperti organisasi komando. Tapi kalau disebut organisasi komando, enggak, karena organisasi komando berarti masuk peradilan militer, padahal masuk peradilan sipil, kan gitu. Ini yang problem. Oleh karena itu dalam hal seperti saya kira dalam kasus ini suatu yang sebetulnya kasus biasa, tapi problem masalahnya yang luar biasa. Karena dalam hal menangani suatu demo dan menggunakan kendaraan rantis yang digunakan itu untuk dalam suatu darurat. Itu yang jadi problem, Pak. Oleh karena itu dalam hal ini saya kira nanti begitu sidang etik dia tidak begitu lama penyelesaian suatu perkara pidana umum dan tidak sulit, itu mudah sekali karena semua CCTV ada, kesaksian ada, korbannya ada, dugaan pelakunya juga demikian. Saya kira kemampuan bertanggung jawabnya ada. Jadi kalau nanti ada istilah misalkan ada alasan ini kan perintah jabatan, alasan pembenar, itu sah-sah saja. Jadi perdebatan nanti dalam hal perintah itu mungkin nanti para terduga ini kaitannya dengan kompol dan brigadir menggunakan alasan pembenar, perintah jabatan, perintah undang-undang. Nah, perintah undang-undang itu juga harus melihatkan sesuatu yang patut. Patut itu apa? Kalau itu kendaraan patroli biasa, seperti yang kita lihat jalan, oke, itu suatu yang sangat mungkin bisa dalam arti dalam melakukan upaya. Tapi kan ini rantis, baja, dan tidak mungkin dibenturkan itu peok. Ini yang saya kira suatu nanti yang akan menjadikan suatu perdebatan yang menarik. Oke, ini kan tadi kita fokus ke dua anggota BRIMOB ya yang memiliki peran vital begitu ya di kasus penabrakan pengemudi ojek online dengan menggunakan rantis BRIMOB. Tapi bagaimana dengan 5 anggota BRIMOB lainnya yang kategorinya pelanggaran sedang, etik sedang ini, apakah nanti juga bisa masuk ke ranah pidana sipil begitu ya, pengadilan sipil? Karena kan kalau 2 ini kan terancamnya PTDH gitu ya, dipecat. Nah, bagaimana dengan yang 5 orang lainnya ini nasibnya? Ya, betul Mbak. Jadi yang 5 ini kayaknya kan satu melihat pertanggungjawaban pribadinya adalah dia anggota. Sehingga tidak mungkin dia melakukan suatu saran, petunjuk terhadap pimpinan. Kalau sebagai bentuk penyertaan, dia bukan sebagai pengemudi.
kan gitu loh, bukan sebagai pengemudi. Oleh karena itu kalau melihat sebagai suatu kasus pertanggungjawaban seperti ini, tampaknya yang patut diajukan itu ya hanya pengemudi dan kompol sebagai atasannya. Kalau yang di belakang itu kan hanya mengikuti kendaraan dan tidak menyebabkan matinya. Sekarang pertanyaannya begini nanti, apakah dalam hal keberangkatan menabrak itu juga ada peran dari orang-orang yang duduk di bawah? Kalau orang-orang yang kemarin di belakang itu tidak menunjukkan suatu suatu perbuatan, tidak menimbulkan suatu sebab akibat, saya kira yang kelima itu yang di belakang tidak pas untuk diajukan. Karena ini bukan penyertaan, tapi adalah suatu bentuk pertanggungjawaban mengemudi yang kemudian menabrak, yang kemudian jalan, ya itu Mbak. Dan ini kendaraan rantis. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan nanti objektif terbuka sehingga kalau memang tidak terbukti yang ketiga itu ya otomatis saya kira tidak perlu dibawa ke peradilan umum. Etik bisa, apalagi hanya ringan. Karena sebagai bentuk pertanggung pribadi dia tidak tahu apa yang terjadi dalam situasi kecelakaan itu. Oke, jadi untuk kelimanya kita nanti akan lihat apakah ini cukup etik atau kemudian sampai ke pengadilan ranah sipil begitu ya. Tapi kita juga melihat dalam gelar perkara yang dilakukan oleh Divpropam Polri ini juga melibatkan pihak eksternal, ada Kompolnas, juga ada Komnas HAM. Dan saudara, hari ini polisi menggelar perkara pengemudi ojol yang ditabrak rantis Brimob. Anggota Kompolnas Khairul Anam berharap kasus penabrakan Afan Setiawan menjadi terang dan dibawa ke ranah pidana. Nah, semoga gelar perkara ini bisa menjelaskan status nantinya. Ya, seperti kemarin kalau kita dengar ada preskon dari Propam bahwa ini potensi pelanggaran berat dan akan dituntut PTDH. Nah, kita akan cek apakah betul demikian. Satu, yang kedua kami berharap memang statusnya bisa segera terang. Seperti permintaan keluarga bahwa minta keadilan seadil-adilnya. Lah, tahap ini adalah tahap pertama. Jadi tidak boleh berhenti di sidang etik yang maksimal tuntutannya adalah dan putusannya adalah pemecatan. Tapi kami berharap ini juga bisa berkembang dalam konteks pidana, sehingga pesannya semakin lama semakin kuat bahwa rekan-rekan kepolisian ketika menjalankan tugas juga harus mematuhi peraturan dan sebagainya, termasuk juga mengedepankan tindakan-tindakan yang humanis dan persuasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kesempatan ini sekali lagi kami menyerukan ke publik luas, ke rekan-rekan mahasiswa untuk menggunakan haknya kebebasan berekspresi dan berpendapat dengan cara yang damai. Untuk masyarakat luas, ketika ada informasi di sosial media dan sebagainya, mohon untuk diklarifikasi dulu, ya kan? Kalau mau terlibat dalam kebebasan berekspresi dan menyuarakan pendapat, silahkan, namun kami pesan dilakukan dengan cara yang damai. Ini saya yakin kepentingan aksi-aksi ini adalah kepentingan kita semua. Semoga negara kita semakin lama semakin adil, semakin sejahtera. Kami yakin itu, oleh karenanya ekspresi berpendapat harus dijalankan secara damai sehingga isu keadilan, isu kesejahteraan itu mengemuka, bukan isu soal-soal kekerasan, bakar-membakar, bom molotov dan sebagainya. Senin kemarin, Saudara, Presiden Prabowo Subianto menjenguk warga dan polisi yang menjadi korban aksi unjuk rasa ricuh yang terjadi beberapa waktu lalu. Tidak hanya membantu pemulihan korban dan mencukupi kebutuhannya, Presiden juga memerintahkan Kapolri untuk menaikkan pangkat luar biasa bagi polisi yang menjadi korban saat aksi demo. Dan berikut cuplikannya, Saudara, kami hadirkan kepada Anda. Tidak siap, Bapak Presiden tidak gampang scan, tidak apa-apa. Oke. Dijahit. Dijahit ada 6 jahitan. Terima kasih Pak Presiden. Siap. Terima kasih pengajarmu. Siap. Terima kasih. Ya. Satya Prabu. Terima kasih. Tolong motornya diganti ya. Baik Bapak, siap.
Kau perlu motor apa? Pengennya motor apa? Bisa ke pasar. Hah? Berarti bisa ke pasar. Penting bisa ke pasar. Cari yang bagus, ya. Pak, kapan-kapan bisa naik kuda. Kamu mau naik kuda? Bener? Berani nggak? Hah? Putus. Putus. Ditemukan katanya. Kenapa putus? Siap, kena kembang api Pak. Kembang api. Siap. Jadi dijahit lagi. Sudah disambung. Bisa disambung lagi. Bisa. Alhamdulillah. Kita punya kemampuan bedah. Kita punya bedah ortopedi konsultan hand. Oke. Malam itu juga. Alhamdulillah. Habis itu udah terasa bisa sambung saraf. Kemarin pembuluh darahnya sudah merah sih, Bapak Presiden. Berarti sudah nyambung. Siap. Alhamdulillah. Nanti kita lihat apakah Baik-baik kok ya. Siap Bapak. Kau sudah berkeluarga? Siap belum Bapak. Oh, usiamu berapa? Siap 30 Bapak. 30. Siap. Oh, baik-baik ya. Siap Bapak. Jadi Barada. Apa itu Barada? Bayangkara Sama dengan Kopral. Peratu Bapak. Kita Pratu. Siap Peratu. Cabarkan. Siap. Ya. Siap Bapak. Oh, jadi sosok yang baik ya. Siap Bapak. Saudara, hari ini Div Propam Polri melakukan gelar perkara terhadap 7 anggota BRIMOB penabrak pengemudi ojek daring Afan Kurniawan. Dan informasi lebih lengkapnya terkait dengan jalannya atau proses gelar perkara terhadap 7 anggota BRIMOB akan kami hadirkan usai jeda bersama Tili Rea Bella. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Tili Rea Bella. Dan Saudara, hari ini polisi akan menggelar perkara kasus pelanggaran hukum 7 anggota Brimopolda Metro Jaya. Gelar perkara ini dilakukan karena ditemukan adanya unsur pidana dari perbuatan ketujuh anggota dalam insiden penabrakan pengemudi ojek online Afan Kurniawan hingga meninggal dunia. Tadi juga sudah ada sejumlah pihak yang hadir di Biro Paminal Div Propam Mabes Polri. Menurut informasi sudah ada Kompolnas dan juga Komnas HAM sebagai pihak eksternal Polri yang hadir pada gelar perkara pada hari ini. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Julian Fernando di Mabes Polri. Selamat siang Renata. Renata, bagaimana persiapan untuk gelar perkara kasus penabrakan terhadap pengemudi ojol Afan Kurniawan hari ini? Iya Bella, kalau yang kami pantau sejak pagi memang belum terlihat adanya pergerakan yang signifikan. Tadi kalau sekitar pukul 9 lewat, hampir 9.30 begitu Bella, Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional ini tiba. Ada 2 komisioner yang menyanggupi undangan dari Divisi Propam Polri untuk menghadiri gelar perkara. Nah, memang kami belum mendapatkan konfirmasi resmi dari kepolisian apakah gelar perkaranya sudah mulai. Namun kalau kita merujuk pada informasi atau kabar kami yang terima awal itu, memang gelar perkaranya direncanakan atau terjadwal mulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Apa saja yang dilakukan dalam gelar perkara ini tadi juga sudah dijawab oleh Komisioner Kompolnas Khoirul Anam yang mengatakan bahwa sejatinya gelar perkara ini termasuk dalam gelar perkara awal untuk pelanggaran etik. Nah, apa-apa saja yang akan didalami tentu ini berkaitan dengan konstruksi peristiwa, kemudian pelanggaran-pelanggaran dan bukti-bukti yang menyertai dalam perkara yang sedang diusut kepolisian. Dan ujungnya nanti akan menentukan layak atau tidaknya ini akan masuk ke sidang etik KKIP yang sudah terjadwal untuk 2 terduga pelanggaran berat yaitu Kompol K, Danjen Resimen 4 Kor Brimob Polri dan juga Brib KR, sopir kendaraan taktis PJJ bernomor polisi 1773 strip Romawi 7. Keduanya ini memang sudah dijadwalkan untuk menjalani sidang etik pada hari Rabu dan Kamis. Mereka
terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dan kami akan masih menunggu ini gelar perkaranya nanti akan seperti apa. Tadi juga Kompolnas sudah mengatakan bahwa ada pihak eksternal yang turut diundang, termasuk dari Kompolnas sendiri, kemudian juga Komnas HAM. Dan dari pihak internal ini akan ada Itwasum, Bareskrim, SDM, Divisi Hukum, Bid Propam, Kor Brimob Polri, serta Div Propam Polri. Dan gelar perkara ini juga sebelumnya sudah disampaikan oleh polisi akan digelar atau diputuskan untuk digelar karena hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 7 anggota Brimob yang terlibat dalam insiden meninggalnya driver ojol Afan Kurniawan pada tanggal 28 Agustus lalu. Ditemukan adanya unsur pidana sehingga polisi kemudian melanjutkan gelar perkara yang digelar pada hari ini. Bella. Renata, lalu pemeriksaan yang dilakukan pihak Propam Polri terhadap 7 anggota polisi ini berapa hari sebelum akhirnya polisi memutuskan untuk menggelar perkara pada hari ini? Iya, tentunya beberapa pemeriksaan juga sudah dilakukan, ini sudah terbuka untuk media, namun yang masih pertanyaan apakah gelar perkara pada hari ini juga akan terbuka untuk umum, mengingat kalau pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto sendiri ini memohon atau meminta kepada polisi untuk mengusut kasus ini secara cepat, transparan, dan juga bisa terbuka, disaksikan oleh publik. Jadi kami masih menunggu untuk gelar perkara ini karena kalau yang kita bandingkan dengan pemeriksaan sebelumnya bahkan ini disiarkan langsung. Sehingga tentunya masyarakat juga menantikan pengusutan yang dilakukan secara transparan dan juga bisa disaksikan langsung oleh publik. Namun pada intinya pada hari ini gelar perkara ini merupakan kerangka etik. Jadi pada akhirnya nanti polisi akan menentukan apakah perkara ini layak untuk masuk ke ranah etik. Dan Kompolnas ini juga berharap bahwa tidak hanya diusut secara atau di ranah etik, namun dari hasil gelar perkara ini juga diharapkan bisa langsung mengusut juga atau masuk ke ranah pidana. Bella. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juga Julian Fernando langsung dari Mabes Polri. Nanti kita akan kembali ke Anda untuk mengupdate informasinya di sana. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, kami juga masih terhubung dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat siang Prof, dengan Bella di studio. Selamat siang Mbak Bella. Prof, tadi jurnalis Kompas TV Renata Panggalo mengatakan bahwa yang bisa dicermati dari gelar perkara hari ini adalah dalam kasus pelanggaran etiknya dulu, gelar perkara khusus untuk pelanggaran etik. Apa yang bisa dicermati dari gelar perkara yang memang digelar untuk pelanggaran etik dulu nih, Prof? Ya, pelanggaran etik itu melihat sebagai bentuk tugas pengamanan kepolisian. Apakah sudah sesuai dengan SOP atau tidak? Tugas polisi itu diantaranya adalah sebagai pengayom, pelindung, penolong, penegak hukum, dan sebagainya. Dalam penanganan terhadap unjuk rasa kemarin, apakah penggunaan rantis yang dilakukan itu sudah sesuai dengan SOP atau tidak? Sudah ada suatu tingkat kehati-hatian tidak? Sudah ada dilakukan sebagai bentuk pencegahan tidak? Ini kan gitu. Jadi SOP kalau kita melihat itu luar biasa Polri untuk mengatur ke sana. Sehingga kalau memang ada sesuatu yang dilompati berarti ada pelanggaran etik. Nah, kalau kita melihat sebagai pelanggaran etiknya adalah terkait dengan nabrak. Sekarang pertanyaannya, nabrak itu terkait dengan kondisi kendaraan. Kecepatannya berapa? Kalau kita melihat sebagai bentuk situasi unjuk rasa chaos lah, situasi chaos. Nah, disinilah saya kira nanti Polri akan menjelaskan. Seharusnya kalau memang itu dilakukan dengan kendaraan, mungkin ya kita tidak tahu ya, kendaraan tes pelan-pelan itu mungkin tidak melanggar. Tapi kan ini kan dalam tanda petik kalau kita melihat kemarin kecepatan. Kan gitu kan. Nah, kecepatan itu diartikan sebagai bentuk pengemudi pasti melanggar etik, menimbulkan korban lagi. Kan itu. Sudah menimbulkan korban, tidak turun menolong, ya apapun risiko yang terjadi, namanya suatu prajurit harus melakukan suatu pertolongan misalkan seperti bagaimana tinggal. Tapi malah
Dilanjutkan. Meninggalkan korban lah. Ini saya kira sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai pengemudi apapun lah. Jangankan seorang Polri, masyarakat pengemudi di jalan pun juga harus bertanggung jawab, berhenti, nggak boleh tabrak lari kan itu. Ini yang saya kira menjadikan tadi Propam menyatakan beratnya itu di situ itu. Ya, beratnya di situ. Sehingga kalau kita bandingkan dengan kasus-kasus umum itu begitu tabrak kan harus berhenti, menolong, mengobati dan sebagainya, tidak lari. Kan itulah. Ini yang berat. Oleh karena itu dalam hal seperti itu kayaknya ya melanggar etik. Jelas itu. Oke, Prof. Ini kan kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir ketika dilakukan pemeriksaan terhadap 7 anggota Polri, ini kan dilakukan secara terbuka. Semua orang bisa melihat videonya sebagai janji dari Kapolri untuk adanya keterbukaan dalam pemeriksaan 7 terduga pelaku ini. Lalu kemudian kita juga mendapatkan informasi kalau gelar perkara ini dilakukan secara tertutup, tapi hasil gelarnya yang akan disampaikan. Nah, kenapa ada perbedaan di sini, Prof? Apakah memang ada sesuatu yang ingin dipilah-pilah untuk disampaikan ke publik karena prosesnya belum selesai atau seperti apa? Ya, memang gelar perkara itu dalam suatu pengungkapan perkara sesuatu yang baru ya. Dalam suatu konteks undang-undang tidak ada. Tapi dalam kebijakan peraturan polisi untuk menyingkronkan, untuk mengungkapkan suatu bukti-bukti, suatu peristiwa relevan, dilakukan suatu gelar perkara. Karena gelar perkara itu semua pihak hadir, tokoh hadir, ahli hadir untuk memberikan masukan dalam suatu penanganan perkara. Sehingga tidak terjadi suatu permasalahan di kemudian hari. Kan gitu. Memang ada dimungkinkan suatu kebijakan. Karena ada perdebatan-perdebatan, bisa juga gelar perkara itu dalam tanda petik tertutup itu suatu perdebatannya yang biasanya kalau menyangkut hal-hal yang sangat rahasia. Tapi sebetulnya kalau tidak, ya sebenarnya tidak perlu kalau kita menginginkan presiden mengatakan semua dibuat transparan, karena ini suatu yang tidak perlu disembunyikan, semua masyarakat Indonesia sudah melihatnya kan itu loh. Oleh karena itu kalau gelar perkara dilakukan tertutup, saya kira mungkin ada suatu kecewaan, mungkin ada suatu penglihatan yang tidak pas. Justru kalau terbuka dengan keadaan yang terjadi, semua tokoh hadir, semua pimpinan hadir, semua komisioner Kompolnas hadir, itu menjadikan suatu keterbukaan yang menjadikan maksud, oh ini loh kepolisian, kan gitu Mbak. Karena ini suatu yang tidak ditutup-tutupi dan pemerintah sudah, presiden pun menyatakan seperti itu. Tapi kalau memang kebijakan, mungkin perdebatannya oke, tapi hasilnya tetap harus memberikan suatu gambaran yang jelas, kronologis yang jelas, sehingga bisa dipahami oleh masyarakat. Nah, gambaran transparansi ini seperti apa, Prof? Apakah memang ketika gelar perkara harus diinformasikan nih ada barang bukti dan lain sebagainya, saksi-saksi juga, ataukah memang hanya menjelaskan terkait dengan tadi yang Prof bilang kronologinya, step by stepnya, siapa yang memberi perintah dan lain sebagainya. Transparan itu setransparan apa? Ya, sebetulnya gelar perkara itu bagian dari praadjudikasi, pemeriksaan pendahuluan, yang untuk mengungkapkan suatu perkara di tingkat yang lebih penyidikan, bahkan mungkin di pra penuntutan. Oleh karena itu sebetulnya memang tadi tidak diatur, di KUHP pun juga tidak ada, kan itu. Ini suatu kebijakan dalam rangka untuk menyiapkan suatu berkas, untuk menyiapkan suatu bahan di dalam suatu persidangan. Nah, dengan demikian transparan nanti, paling tidak, kalau itu memang dilakukan tertutup, Jubir Polri harus memberikan kronologi yang jelas, gambaran yang jelas, baik suatu objek perkaranya, baik pandangannya para ahlinya, baik pandangannya secara terduganya, memberikan gambaran yang objektif. Kan itu, walaupun sebagai resum hasilnya. Karena ini bukan pengadilan, tapi kode etik. Tapi resum itu harus bisa memberikan suatu objektivitas sehingga tidak terjadi hal-hal yang disembunyikan, tanda petik. Hal-hal yang mungkin dikhawatirkan oleh masyarakat. Hal inilah yang menjadikan tadi pimpinan Kapolri, Presiden terbuka semuanya. Nah, sebetulnya dalam hal gelar perkara kalau kami sering diundang juga, itu tidak ada yang dirahasiakan. Semua justru kayak dialog, berdebat untuk menentukan suatu permasalahan. Memang nanti ada misalkan tahap 1, tahap 2. Tahap 1 bisa terbuka semuanya, tahap 2 merumuskan dari suatu gelar perkara untuk sebetulnya perkara ini layak dinaikkan atau tidak. Itu yang kalau kita lihat perkembangan perlu diajak oleh Bapak Kapolri untuk gelar perkara penanganan suatu perkara. Ya memang tadi dikatakan juga bahwa ini masih gelar perkara awal gitu ya, dan juga kasusnya untuk mengawal kasus etik. Nah, yang juga menjadi statement dari Presiden adalah untuk mengusut tuntas, Prof.
usutnya seperti apa, tuntasnya juga seperti apa? Tuntas menurut aparat kepolisian atau tuntas menurut masyarakat terutama untuk keluarga Afan Kurniawan? Ya, tuntas itu dalam arti menurut hukum sebagai pertanggungjawaban pada terduga atas suatu dugaan pelaku tindak pidana. Jadi kalau istilahnya hukum itu harus selesai, litis finire operative, dan itu selesai. Jadi jangan sampai terjadi tarik menarik, jangan sampai suatu keputusan yang terjadi suatu kejanggalan. Oleh karena itu dalam hal ini tuntas di sini secepat mungkin sebagai bentuk peradilan yang terbuka, disidangkan, yang kemudian semua masyarakat bisa melihat, semua masyarakat bisa menonton sampai pada putusan akhir yang dijatuhkan terhadap apa yang terbukti dari dua terduga tadi. Kalau saya melihatnya dua terduga yang berpotensi. Kalau yang 5 hanya penumpang, Pak. Saya kira kalau penumpang agak sulit ya. Betul. Kecuali nanti memang di dalam pembuktian penumpang itu juga kontribusi dalam suatu tabrak dan kemudian nabrak kemudian jalan kembali, itu bisa berkontribusi. Tapi kalau memang yang kelima itu tidak ada kaitannya, dia hanya penumpang. Jadi yang bertanggung jawab ya dua tadi, seorang drivernya dan atasannya yang disampingkan atas suatu kehendak untuk melakukan suatu jalan kembali setelah menabrak yang bersangkutan tadi. Apakah juga masih ada kemungkinan dari 7 anggota ini ada juga mungkin kalau ditarik lagi atasannya lagi yang bisa juga terlibat dalam kasus ini, Prof? Nah, ini memang sulit ya. Sulitnya begini, Mbak. Tadi sudah saya sebutkan bahwa Polri itu sipil, tapi organisasinya organisasi garis komando. Dalam hal komando tidak ada anak buah salah. Betul. Pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban pimpinan. Lain dengan suatu tindak pidana biasa, pertanggungjawaban individu. Individu yang bersangkutan, artinya sopir yang bersangkutan. Nah, di sini pertanyaannya apakah ada atasan kembali dari kompol tadi yang ada di sini. Nah, ini akan naik ke atas. Karena dalam suatu pertanggungjawaban itu paling tidak 2 tingkat di atasnya bertanggung jawab atas perbuatan yang terjadi. Nah, pertanyaannya apakah nanti Polri akan melihat sejauh itu? 2 tingkat di atas kompol itu juga harus ada suatu pemeriksaan. Karena tanggung jawab komando adalah 2 tingkat di atasnya tanggung jawab atas suatu perbuatan yang dilakukan. Nah, ini saya tidak tahu. Mudah-mudahan sebagai objektivitas dalam penanganan perkara seperti arahan Presiden terbuka. Karena bagian juga reformasi perbenahan Polri ke depan dalam penanganan unjuk rasa yang keadaan chaos. Baik, terima kasih atas obrolannya di siang hari ini Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana dari UNSUD. Terima kasih atas pencerahan-pencerahannya dan selamat beraktivitas kembali, Prof.